Setelah kelompok Chenan tanpa diduga tiba-tiba terserap ke dalam sebuah pusaran dimensi ketika mereka mencoba menjelajahi wilayah tanah kematian. Kelompok Chenan pun akhirnya berpindah tempat ke sebuah lembah aneh dengan dihadapkan oleh sesosok manusia mengerikan memiliki penampilan kedua sayap di punggungnya yang ternyata itu tanpa diduga merupakan sang penantang langit. Menyebabkan kelompok Chenan pun yang melihatnya sontak menunjukkan kepanikannya terutama Chenan. Saat ia mulai mengamati sosok sang penantang langit, mencoba memahami berapa pasang sayap yang seharusnya dimilikinya, tapi ia pun menunjukkan rasa kecewanya dikarenakan tubuh sang penantang langit memiliki dua alur darah berbeda di tubuhnya dan sayap yang hilang ditarik keluar oleh energi ki-nya. Namun ketika Chenan masih melakukan pengamatannya, sang penantang langit pun tiba-tiba melontarkan suara dengan bahasa kuno. Mengejek kemampuan kelompok Chenan yang menurutnya tanpa sangat cupu berani datang ke wilayahnya pasca ratusan tahun berlalu dengan cepat dan pintu tanah kematian terbuka kembali. Ya bahkan ia juga merasa kecewa di antara kelompok Chenan. Ia tak sedikit pun menemukan satupun karakter setingkat dengan peri. Menyebabkan bangkai RDKK pun yang mendengarnya menunjukkan mode pelangak pelongonya saling memandang satu sama lain dengan masing-masing dari mereka tak sedikit pun mengerti dengan perkataan bahasa kuno yang dilontarkan sang penantang langit. Tapi lain halnya dengan Chenan, ia pun bisa memahami bahasa kuno itu sebelum kemudian ia pun secara fokus menatapnya dan menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang sedang ditunggunya selama ratusan tahun berlalu. Saat sang penantang langit pun yang mendengarnya sontak terkejut di balik pandangan mata ganas berisikan energi cahaya merahnya menatap ke arah Chenan sehingga mengakibatkan Chenan pun merasakan tekanan besar darinya tanpa akan menghancurkannya. Tapi untungnya tekanan itu pun dalam sekejap dihilangkan sebelum kemudian sang penantang langit yang merasa heran Chenan mengerti bahasa kuno yang disebutkannya, menanyakan padanya mengenai dari siapakah ia belajar bahasa kuno ini. Saat Chenan pun memberitahukan bahwa hal itu diketahuinya secara spontan sebab pada awalnya dirinya adalah manusia 10.000 tahun yang lalu, tapi setelah kematiannya selama 10.000 tahun, ia pun secara anehnya dibangkitkan dari makam para dewa kuno sehingga empuannya pun yang ingin mengetahui secara rinci informasi 10.000 tahun, balik mempertanyakan beberapa hal pada sang penantang langit tentang hal apa yang terjadi tepat 10.000 tahun yang lalu, mengapa para dewa yang mengaku abadi bisa mati, dan mengapa para dewa dari benua peri serta benua sihir dikuburkan bersama. Yang bahkan siapa juga yang membangun makam para dewa itu? Saat sang penantang langit pun yang mendengar dan sontak menunjukkan kebingungannya dan Zara Bagong mengungkapkan tentang dirinya yang juga tak tahu sama sekali akan sosoknya sendiri, ya bahkan ia tiba-tiba terbang ke udara serta terus berteriak tanpa seperti orang gila di balik kekuatan spiritual yang besar tak terkendali dan sekali lagi menghantam kelompok Chenan di tanah sehingga mengakibatkan mereka pun secara menyuramkan terpental mundur. Tapi untungnya raungan gila sang penantang langit itu pun hanya berlangsung beberapa jam dan ketika kelompok Chenan terbangun lagi, sang penantang langit itu pun telah berhenti meraung, berdiri diam di udara sembari menatap langit yang gelap. Di balik sosoknya tampak begitu menyendiri dari kesepian, sampai-sampai kesedihan yang tak terjelaskan darinya pun menyelimuti lembah kematian. Yang bahkan kelompok Chenan juga tampaknya terjangkit oleh kesedihannya, dengan masing-masing dari mereka memiliki beragam emosi tak bisa dijelaskan di hatinya, sebab mereka memahami bahwa itu adalah emosi dari sang penantang langit, tanpa semacam kesedihan darinya yang tak dapat kembali ke surga. Namun setelah beberapa saat menunjukkan mode sedihnya ini, sang penantang langit pun memilih untuk menghilangkannya dan perlahan mendarat di tanah berdiri di hadapan kelompok Chenan sembari mengumpulkan kekuatan spiritual yang bagaikan lautan luas. Sebelum kemudian ia pun menatap secara ganas ke arah Chenan dan menyuruhnya untuk tak mempertanyakan berbagai hal tentang masa lalu itu lagi padanya, sebab itu akan membuatnya terkenang dalam lingkaran kenangan menyakitkan yang notabene telah ditutupnya secara rapat, serta jika ia berani menyebutkannya lagi, dirinya dipastikan akan kehilangan sifatnya dan secara brutal akan menghancurkan segalanya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa kecewanya, sebab awalnya ia mengira rahasia misterius 10.000 tahun yang lalu akan terkuak dari sang penantang langit, tapi tak disangkanya pada akhirnya sia-sia dengan dia masih belum tahu apapun tentang masa lalu itu. Namun ia pun segera menghilangkan rasa kecewanya ini dan memilih mengalihkan topik pembicaraan, menanyakan pada sang penantang langit mengenai gerangan dirinya yang mengapa tak pergi ke alam abadi untuk menemukan jawaban tentang rahasia masa lalunya, mengingat setelah dirinya berkultivasi ke langit dan tubuhnya begitu rusak serta masih bisa hidup, memungkinkannya akan mengetahui semua jawabannya. Tapi di sini sang penantang langit pun sontak membantahnya, menyebutkan bahwa tindakan itu sama sekali tak bisa dilakukannya dikarenakan tubuhnya sudah lama telah mati, serta hanya menyisakan rohnya yang kali ini masih belum hancur. Bahkan ia sudah terikat kontrak di wilayah tanah kematian.
memungkinkannya tak akan bisa menjauh dari tempat ini, serta tanpa sadar menyuruhnya untuk melindunginya selamanya sampai dunia penuh tipu-tipu ini hancur dan merasa dirinya sudah kehilangan banyak waktu. Ia pun memilih untuk segera memberikan ujian pada kelompok Chenan, sembari mengingatkan mereka untuk mengikuti semua aturannya. Sebelum kemudian mulai melambaikan tangannya, membuka sebuah dimensi ruang bernama alam langit hampa. Setelah sang penantang langit membuka sebuah dimensi, kelompok Chenan pun yang melihatnya sontak terkejut terheran-heran sebab mereka menemukan sebuah dunia fantasi berisikan sejumlah bunga dan burung muncul di depan mata mereka, yang bahkan ada juga sungai yang sangat luas mengalir perlahan di antara rumput harum dengan rusa kecil yang lucu dan kelinci putih memiliki rasa ingin tahu. Bermain di antara hamparan bunga-bunga, sehingga buat mereka pun menatap cara bengong ke dunia penuh warna di depannya untuk waktu yang lama tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ketika kelompok Chenan masih menunjukkan mode bengongnya, sang penantang langit pun memberitahukan bahwa dunia fantasi itu merupakan ilusi virtual ciptaannya, di mana itu akan digunakan mereka sebagai ujian untuk bertarung dengan hatinya sendiri, dan siapapun yang bisa mengalahkan hatinya sendiri boleh membiarkannya hidup, tapi jika tidak, itu dipastikan akan menambah napas mayat hidup di tanah kematian. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya segera menjelaskan pemberitahuan ini pada kelompok Mengkeer, dan setelah mendengar penjelasannya, Mengkeer DKK pun menunjukkan rasa bingungnya dengan bertanya-tanya tentang gerangan bagaimana cara mereka melawan hatinya sendiri. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Chenan sekali lagi menyebutkan bahwa dunia ilusi itu tak benar dan dibangun sesuai dunia batinnya sendiri, mereka pun akhirnya menunjukkan pemahamannya dengan menghela napas lega. Yang oleh karena itu setelah kelompok Chenan menunjukkan pemahamannya, sang penantang langit pun memutuskan memulai ujian dengan memilih orang pertama adalah Mengkeer. Saat balutan gaun putihnya pun mulai berkibar dan sebuah dunia asing pun tiba-tiba muncul di sampingnya serta langsung menariknya ke dalamnya. Menyebabkan kelompok Chenan pun yang melihatnya sedikit menunjukkan kepanikannya dikarenakan mereka dapat menemukan gugusan bunga tempat Mengkeer ditarik berubah menjadi dunia aneh, dan pada saat itu mereka tampak seperti dewa semua makhluk dengan mereka dapat melihat secara jelas segala sesuatu di dalamnya. Namun tepat ketika kelompok Chenan masih menunjukkan rasa herannya ini, mereka pun akhirnya terserap juga ke dalam dunianya masing-masing. Saat dalam sekejap mereka pun jatuh ke dalam mimpinya dan mulai berjuang dengan menyedihkan. Sebab dunia batin setiap orang berbeda-beda dan pengalaman setiap orang berbeda serta ada perbedaan besar di antara ilusi dan harapan setiap orang. Dikarenakan ketika mereka pertama kali memasuki dunia mimpi, mereka melupakan banyak hal, melupakan bahwa ini adalah dunia ilusi dan juga melupakan bahwa ini adalah ujian hidup dan mati mereka oleh sang penantang langit. Yang bahkan dunia ilusi yang diciptakan sang penantang langit berisi 10 dunia, sebab setiap dunia menafsirkan kisah yang berbeda tapi satu hal tetap sama. Dengan ke-10-nya akan mengalami hal-hal yang paling mereka takuti terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu setelah jatuh ke dunianya sendiri, Chenan pun sama sekali tak kehilangan kendali dirinya. Dan ia satu-satunya yang tak sedikit pun terpengaruh oleh dunia yang dibuat sang penantang langit, dikarenakan dia mencoba mengatasinya dengan cara lantang melafalkan mantra umum misteri keluarganya. Menyebabkan sang penantang langit pun yang melihatnya berseru kagum dan memuji kehebatan bakat dari Chenan yang walaupun basis kultivasinya rendah, nyatanya dapat mengatasi dunia mimpi yang telah dibuatnya, sehingga buatnya pun hanya bisa meluluskannya dalam ujian mimpinya. Saat ini pun buat Chenan menunjukkan sedikit rasa malunya, sebab ia tak menduga sang penantang langit akan mengaguminya, dan orang bisa membayangkan betapa mendalam esensi kultivasi yang terkandung di dalam tubuhnya. Tapi demikian meskipun telah lulus ujian, sang penantang langit pun mengingatkan Chenan untuk harus menunggu sampai semua orang menuntaskan ujiannya. Selain itu beliau pun yang juga selalu merasa Chenan sosok manusia agak anomali, segera mengirimnya ke dunia orang lain untuk melakukan penjelajahan. Menyebabkan Chenan pun menunjukkan kebingungannya dan tak mengerti mengapa sang penantang langit membuat keputusan membagongkan seperti ini saat dengar sebuah panggilan. Ia pun tanpa diduga dibangkitkan dari tanah dan dikirim langsung ke dunia mimpi Mengkeer oleh sang penantang langit. Dengan ketika berada di sana, Chenan pun melangkah masuk, dan di negeri dongeng yang bagaikan mimpi ini, suasana masa lalu yang penuh sukacita dan damai pun tiba-tiba menghilang, serta pada saat ini ia bisa melihat sesosok iblis berteriak mengejar sekelompok peri dipimpin oleh peri dan Taisuan. Yang bahkan hal yang paling mengejutkan Chenan adalah
bahwa penampilan sosok iblis itu tampak persis seperti dirinya, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang dunia ini, yang apakah memang dunia mimpi milik Mengkeer, dan benarkah juga ada iblis seperti itu di dalam hatinya. Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini, ia pun mendengar percakapan sekelompok peri itu, yang diantaranya adalah Mengkeer mencoba membela kelompoknya dengan menyuruh si sosok iblis untuk tak menyenggol para kelompoknya yang menurutnya tak bersalah, dikarenakan jika ia memiliki kemampuan, ia pun bisa pergi ke alam dewa abadi untuk membalas dendam kepada para leluhur dan tainya tanpa menindas mereka yang hanyalah sekelompok junior tak bersalah. Tapi di sini sosok iblis pun sama sekali tak peduli akan hal itu, sebab ia bersikeras akan menghancurkan semua hal yang berhubungan dengan peri dan Taishuan. Tentu saja ia pun menyuruh Mengkeer untuk santuy, sebab ia tak akan memokatkannya. Dikarenakan ia adalah wanita tercantik di tanah Dantai dan merupakan wanita paling diincar banyak pria. Namun sebelum itu ia pun akan mencoba kemampuan Dewa Dao di antara 6 Dao jahatnya, guna menyegel semua kode rahasia kemampuan aliran perinya. Menyebabkan kelompok peri Mengkeer pun yang mendengarnya sontak menunjukkan ketakutannya, dikarenakan mereka pernah mendengar bahwa keterampilan Dao jahat itu jauh lebih tua daripada aliran Dantai, dan pada zaman kuno, itu nyatanya keterampilan berisikan jalan kancuran. Ya bahkan Chenan pun yang mendengarnya tak asing dengan keterampilan 6 Dao jalan jahat ini, sebab pada masanya 6 Dao jalan jahat merupakan keterampilan yang sangat OP, dan tentu saja ia nyatanya tak tahu bahwa 6 Dao jalan jahat pernah menyatukan dunia kultivasi, serta keluarga Chen yang memiliki dendam yang tak tergoyahkan, dikarenakan pertempuran keluarga Chen memecah Dao jalan jahat Dongpang Yunpei yang menyebabkan lahirnya iblis tua dunia bernama Dongpang Xiaotian. Terlebih lagi setelah kekalahan telah sang raja iblis dunia itu, Yuxin berada dalam kondisi gila dan menerobos masuk ke Chenpu di tengah malam. Tapi nas tindakan gilanya itu pada akhirnya mengakibatkannya mokat dan menutup ajalnya mengucapkan selamat tinggal kepada Chenan. Namun Chenan pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini dan dengan tenang menatap segala sesuatu di depannya, sebab ia tahu semua hal yang dilihatnya ini hanyalah sebuah halusinasi, dikarenakan ia pada akhirnya mengerti bahwa dunia mimpi ini hanya dirinya dan Mengkeer sajalah yang benar-benar ada.